Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama Ibu Dita Wulandari, sering dipanggil dengan Ibu Dita. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran TIK atau sering juga disebut dengan informatika. Langsung saja ya anak-anakku semua. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer sendiri dibagi menjadi 5, dari generasi pertama hingga generasi ke-5. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer sendiri ada banyak sekali, dan masing-masing perangkat tersebut mempunyai nama dan fungsi sendiri-sendiri. Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak tampilan PowerPoint berikut ini. Sebelum kita mengetahui tentang perangkat keras komputer, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam komputer terlebih dahulu. Komponen komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga adalah pengguna atau firmware. Untuk perangkat keras sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perangkat input atau input device. Yang kedua, perangkat proses atau proses device. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Dan sedangkan untuk perangkat lunak atau software, atau kalian lebih kenal dengan sebutan aplikasi, itu dibagi menjadi 5. 1. Aplikasi pengolah kata. 2. Aplikasi pengolah angka. 3. Grafis. 4. Internet. Dan yang kelima, aplikasi database atau manajemen sistem. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Jadi, yang namanya perangkat keras komputer itu bisa kita lihat, kita pegang, dan wujudnya adalah secara nyata atau tanpa mata. Jenis perangkat keras. Perangkat keras dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device. Yang kedua, perangkat keras pemrosesan atau process device. Dan yang ketiga, perangkat keras keluaran atau output device. Yang pertama, perangkat keras masukan adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, perangkat keras pemrosesan adalah urutan pelaksanaan atau kejadian
yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Yang ketiga, perangkat keras keluaran adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Jadi, sebuah data yang akan kita olah dengan menggunakan komputer, data tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu oleh perangkat keras masukan. Setelah data tersebut kita masukkan atau kita input, baru nantinya akan diproses oleh perangkat keras pemrosesan atau proses device. Nah, setelah data tersebut kita proses, baru kita nanti akan keluaran atau menjadi sebuah produk. Produk tersebut bisa berupa teks atau tulisan, bisa berupa grafik, ataupun gambar, ataupun kalau sekarang lebih bisa digunakan oleh video. Nah, itu tadi jenis-jenis perangkat keras. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh perangkat input. Ini adalah gambar sebuah keyboard. Yang kedua, ini adalah mouse. Dan yang ketiga adalah scanner. Yang keempat adalah mikrofon. Saya rasa anak-anak sudah banyak yang mengetahuinya. Nah, inilah nama-namanya. Setiap perangkat keras komputer akan mempunyai nama sendiri-sendiri dan juga mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, keempat dari perangkat ini, siapa yang sudah tahu fungsi-fungsinya? Oke, kita lanjut mempelajari tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik ya anak-anak, yang ada hurufnya, ada angkanya. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Keyboard biasanya dibagi dalam 3 bagian, yaitu tombol fungsi atau fungsi case, itu yang berisi tombol huruf dan angka dan tanda baca atau typewriter, dan tombol angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator atau numeric case atau numeric keypad. Tombol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar serta kontrol case. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar laptop kalian atau layar komputer kalian untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, kenapa dinamakan mouse? Itu karena bentuknya seperti tikus yang ada ekornya. Yang ketiga adalah scanner. Scanner itu apa, Nana? Scanner itu adalah alat pemindai. Merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks, manual menjadi data digital sehingga dapat mengerti oleh komputer. Nah, scanner ini bentuknya seperti mesin fotokopi. Fungsinya atau alat kerjanya juga hampir mirip fotokopi, cuman bentuknya agak kecil dan mudah dibawa kemana-mana.
Yang keempat adalah mikrofon atau lebih dikenal dengan mic. Merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan ke dalam memori komputer. Jadi fungsi mikrofon itu sendiri adalah untuk memasukkan suara yang mana adalah untuk input. Nah, itu tadi fungsi dan alat perangkat keras yang berupa masukan atau input di device. Jenis perangkat keras yang kedua adalah perangkat keras proses atau proses device. Nah, ini adalah contoh dari perangkat proses. Ini dinamakan dengan CPU yang kepanjangannya Central Processing Unit. CPU adalah alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi atau output ke peralatan output. Jadi CPU ini adalah otak dari sebuah komputer. Semua pengolahannya berpusat di dalam CPU, baik itu yang berupa tulisan, rumus-rumus, gambar, maupun gambar bergerak, itu semua ada di CPU. Nah, CPU ini nantinya akan membaca data yang telah di-input oleh input device. Setelah diolah dari sini, nanti baru akan dikeluarkan oleh peralatan output. Nah, jenis perangkat keras yang ketiga adalah perangkat keras keluaran atau output device. Contohnya, yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Nah, monitor ini bentuknya seperti sebuah televisi, anak-anak. Dulu bentuknya hampir mirip televisi. Ada yang besar dan berupa tabung. Semakin lama bentuk dari monitor itu ada semakin kecil dan semakin tipis, atau sering kita sebut dengan layar LED. Yang kedua ini adalah printer. Printer yaitu peralatan keluaran yang berfungsi atau mencetak data atau informasi dari komputer dan dengan media kertas sebagai medianya. Nah, kalau tadi monitor itu menampilkan informasi dalam bentuk tulisan, nah printer ini juga akan menampilkan dalam bentuk tulisan, tapi dengan media sebuah kertas. Yang ketiga adalah speaker. Apa itu speaker? Speaker adalah peralatan output yang berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari sebuah komputer. Jadi output atau keluaran dari speaker itu adalah sebuah suara. Yang keempat adalah proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan
datang. Proyektor ini hampir mirip dengan monitor. Cuman perbedaannya adalah proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi untuk menerima sinyal-sinyal dari proyektor ini diperlukan sebuah media, bisa berupa tembok yang warnanya putih dan bisa berupa sebuah whiteboard. Nah, itu tadi ketiga jenis-jenis perangkat keras. Dan kita sudah selesai pertemuan yang kedua. Selanjutnya, kerjakan latihan soal pada modul yang sudah dibagikan. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga selalu kesehatan dan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.